Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang uji kualitas evaluasi, yaitu tingkat kesukaan dan daya pembeda. Disusun oleh kelompok 15 yang beranggotakan Iyana Hendrasti, Feliciana Desya Putri, dan Dina Faizah. Bahasannya meliputi yang pertama, pengertian analisis butir soal, yang kedua, analisis kesukaran soal, yang ketiga, analisis daya pembeda, dan yang terakhir, yaitu kegunaan hasil analisis butir soal. Pengertian analisis butir soal. Analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang akan kita susun. Analisis butir soal pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item soal benar-benar baik, sehingga diperlukan analisis terhadapnya. Tujuan analisis butir soal: 1. Mengkaji dan menelaah setiap butir soal agar diperoleh soal yang bermutu sebelum digunakan. 2. Membantu meningkatkan kualitas tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif. 3. Mengetahui informasi diagnosis pada siswa. Sudahkah mereka memahami materi yang telah diajarkan? Ada dua jenis analisis butir soal yang dapat pendidik laksanakan, yaitu analisis secara kualitatif dan analisis secara kuantitatif. Analisis kesukaran soal. Nana Sujana mengatakan bahwa terdapat tingkat kesukaran mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran yang baik adalah 0,25 sampai 0,75. Soal yang mempunyai tingkat kesukaran di bawah 0,25 berarti soal itu sukar. Sebaliknya, soal yang mempunyai tingkat kesukaran di atas 0,75 adalah soal itu terlalu mudah. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, tingkat kesulitan soal adalah seberapa mudah dan seberapa sulitnya suatu soal bagi siswa. Tingkat kesukaran dinyatakan dengan presentasi siswa yang menjawab soal dengan benar. Makin besar persentase siswa yang menjawab soal dengan benar, makin mudah soal itu. Sebaliknya, makin kecil persentase siswa yang menjawab soal, makin sulit soal itu. Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang, dan sukar. Pertimbangan pertama adalah adanya keseimbangan, yakni jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut. Artinya soal mudah, sedang, dan sukar jumlahnya seimbang. Misalnya, tes objektif pilihan berganda dalam pelajaran matematika disusun sebanyak 60 pertanyaan. Dari ke-60 pertanyaan tersebut, soal kategori mudah sebanyak 20, kategori sedang 20, dan kategori sukar 20. Pertimbangan kedua, proporsi jumlah soal untuk ketiga kategori tersebut didasarkan atas kurva normal. Artinya, sebagian besar soal berada dalam kategori sedang. Sebagian lagi termasuk ke dalam kategori mudah dan sukar dengan proporsi yang seimbang. Bandingan antara soal mudah, sedang, sukar bisa dibuat 3-4-3. Artinya 30% soal kategori mudah, 40% soal kategori sedang, dan 30% lagi soal kategori sukar. Misalnya, dari 60 pertanyaan, pilihan ganda terdapat 18 soal kategori mudah, 24 soal kategori sedang, dan 18 soal kategori sukar. Perbandingan lain yang termasuk sejenis dengan proporsi di atas misalnya 3-5-2, artinya 30% soal kategori mudah, 50% soal kategori sedang, dan 20% soal kategori sukar. Persoalan lain dalam menentukan kriteria soal yaitu ukuran untuk menentukan apakah soal tersebut termasuk mudah, sedang, atau sukar. Dalam menentukan kriteria ini digunakan judgement dari guru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain adalah: pertama, abilitas yang diukur dalam pertanyaan tersebut.
Misalnya untuk bidang kognitif, aspek pengetahuan atau ingatan dan pemahaman termasuk kategori mudah, aspek penerapan dan analitis termasuk kategori sedang, dan aspek sintetis dan evaluasi termasuk kategori sukar. Yang kedua, sifat materi yang diujikan atau ditanyakan. Misalnya ada fakta, konsep, prinsip, dan hukum, serta generalisasi. Fakta termasuk ke dalam kategori mudah, konsep dan prinsip termasuk ke dalam kategori sedang, dan generalisasi atau menarik kesimpulan termasuk ke dalam kategori sukar. Yang ketiga, isi bahan yang ditanyakan sesuai dengan bidang keilmuannya, baik luasnya maupun kedalamannya. Tentang persoalan isi bahan yang akan diujikan, guru sendiri harus sudah bisa menentukan mana yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Dengan kata lain, untuk menentukan kesulitan isi bahan, kewenangan ada pada guru itu sendiri. Yang keempat, bentuk soal. Misalnya dalam tes objektif, tipe soal pilihan benar, salah lebih mudah daripada pilihan berganda dengan option 3 atau 4. Menjodohkan relatif lebih sulit daripada pilihan berganda jika terdapat 5 atau lebih yang harus dipasangkan. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. I sama dengan B per N, di mana I adalah indeks kesulitan untuk setiap butir soal, B adalah banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal, dan N adalah banyaknya siswa yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan. Kriteria yang digunakan adalah makin kecil indeks yang diperoleh, makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Kriteria indeks kesulitan soal itu adalah sebagai berikut. 0 sampai 0,30 sama dengan soal kategori sukar. 0,31 sampai 0,70 sama dengan soal kategori sedang, dan 0,71 sampai 1,00 sama dengan soal kategori mudah. Contohnya, guru IPS memberikan 10 pertanyaan pilihan berganda dengan komposisi 3 soal mudah, 4 soal sedang, dan 3 soal sukar. Jika dituliskan, susunan soalnya adalah sebagai berikut. Bisa dipahami ya. Kemudian, soal tersebut diberikan kepada 20 orang siswa, dan tidak seorang pun yang tidak mengisi seluruh pertanyaan tersebut. Setelah diperiksa, hasilnya adalah sebagai berikut. Contohnya, dari sebaran di atas ternyata ada 3 soal yang meleset, yakni soal nomor 3 yang semula diproyeksikan ke dalam kategori mudah, setelah dicoba ternyata termasuk ke dalam kategori yang sedang. Demikian juga soal nomor 4 yang semula diproyeksikan sedang ternyata termasuk ke dalam kategori mudah. Soal nomor 9 semula diproyeksikan sedang ternyata termasuk ke dalam kategori mudah. Sedangkan 7 soal lainnya sesuai dengan proyeksi semula. Atas dasar tersebut, ketiga soal harus diperbaiki kembali. Soal nomor 3 diturunkan ke dalam kategori mudah, soal nomor 4 dinaikkan ke dalam kategori sedang, dan soal nomor 9 dinaikkan ke dalam kategori sedang. Kemudian, yang ketiga adalah analisis daya pembeda. Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu atau tinggi prestasinya dengan siswa yang tergolong kurang mampu atau lemah prestasinya. Artinya, bila soal tersebut diberikan kepada anak yang mampu, hasilnya menunjukkan prestasi yang tinggi, dan bila diberikan kepada siswa yang lemah, hasilnya akan rendah. Tes dikatakan tidak memiliki daya pembeda apabila tes tersebut, jika diujikan kepada anak berprestasi tinggi, hasilnya rendah, tetapi bila diberikan kepada anak yang lemah, hasilnya tinggi, atau bila diberikan kepada kedua kategori siswa tersebut, hasilnya sama saja. Cara yang biasa digunakan dalam analisis daya pembeda adalah dengan menggunakan tabel kriteria dari Ross dan Stanley. Rumusnya adalah SR dikurangi ST.
Kemudian, cara menghitung daya pembeda adalah dengan menempuh langkah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa jawaban soal semua peserta tes. Yang kedua, membuat daftar peringkat hasil tes berdasarkan skor yang dicapainya. Kemudian, menentukan jumlah sampel sebanyak 27% dari jumlah peserta tes untuk kelompok siswa yang pandai dan 27% untuk kelompok siswa yang kurang pandai. Lalu, melakukan analisis butir soal, yakni menghitung jumlah siswa yang menjawab salah dari semua nomor soal, baik pada kelompok pandai maupun pada kelompok kurang. Kemudian, menghitung selisih jumlah siswa yang salah menjawab pada kelompok kurang dengan kelompok pandai. Lalu, membandingkan nilai selisih yang diperoleh dari tabel Roche and Stanley. Kemudian menentukan ada tidaknya daya pembeda pada setiap nomor soal dengan kriteria memiliki daya pembeda bila nilai selisih jumlah siswa yang menjawab salah antara kelompok kurang dengan kelompok pandai atau sama lebih besar dari tabel. Contohnya, tes pilihan ganda dengan option 4 diberikan kepada 30 orang siswa dengan jumlah soal 15. Setelah diperiksa, datanya adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan tabelnya, jumlah siswanya 30 orang, kemudian 27% dari 30 adalah 8. Kriteria pengujian daya pembeda adalah sebagai berikut. Bila SR dikurangi ST sama atau lebih besar dari nilai tabel, artinya butir soal itu mempunyai daya pembeda. Dari data di atas, batas pengujian adalah 5, yakni yang pertama dalam tabel di atas dengan jumlah N 28 dikurangi 31, N sama dengan 8. Kemudian, dengan demikian dapat disimpulkan dengan sebagai berikut. Perhatikan tabelnya. Kesimpulannya adalah soal nomor 1, 2, 4, 8, 9, 12, dan 14 yang memenuhi daya pembeda, sedangkan soal nomor lainnya tidak memiliki daya pembeda. Baik, materi yang terakhir yaitu kegunaan hasil analisis butir soal. Dapat disimpulkan bahwa kegunaan analisis butir soal antara lain memberikan informasi tentang kualitas butir soal dan memberikan informasi baik tidaknya pembelajaran yang telah dilakukan. Tes merupakan satu atau seperangkat pertanyaan yang direncanakan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai hasil belajar siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus memiliki jawaban benar. Tes yang diajukan dapat berupa tes formatif untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi pelajaran yang telah ia terima, atau bisa juga menggunakan tes sumatif untuk tes hasil belajar dalam suatu waktu periode tertentu, baik ujian akhir semester, kenaikan kelas, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan. Itulah sedikit penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.